Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gini Gus, tadi sirur asror itu adalah kunci. Kalau kita merasakan dan meyakini bahwa, karena kita kan sudah keterangan dari Gus kan, Allah itu di segala lini. Allah itu meliputi segalanya. Kalau kita merasakan bahwa kita di dalam Allah, demikian apa ini kurang pas Gus, dalam karena kita merasakan dan meyakini kita sama Allah itu tidak ada jarak. Leres napa mboten ngaten maksudnya. Nggih, sabar nggih. Proses memang ada dua, Pak. Ada yang merasakan, ada yang dirasakan. Ada yang diimani, ada yang mengimani. Ini proses kita. Ini namanya muraqabah. Makrifat tingkat dasar. Fa illam taroh ya yaroka. Jikalau kau tidak merasa, tidak bisa melihat Allah, maka kau harus merasa selalu dilihat Allah. Ini muraqabah. Proses awal memang begitu. Tapi nanti yang merasakan dan yang dirasakan itu sudah tidak ada. Alias ahad, tunggal. Yang merasakan, ya yang dirasakan. Kul huwallahu ahad, inilah namanya ahad. Kalau di sini maka boleh kita di dalam Allah, tapi kita sopo? Ya kita Allah kudune. Di dalam Al-Qur'an Allah bersabda itu tidak hanya memakai ya mutakalim, tidak hanya memakai isim mufrad, bahkan di dalam Al-Quran itu bahasanya kami. Ada yang kami, Pak. Kami kan banyak, Pak. Tapi bukannya Allah itu banyak. Tidak hanya a'lamu, tapi na'lamu. Qad na'lamu, qad na'lama. Sungguh saya mengerti. Kami mengerti, bukan a'lam. Mungkin dibuka di dalam surah apa kemarin itu. Saya lupa itu. Terkait masalah kerasulan sifat basariyah dan basirah. Basariyah ambek basyirin dengan mundirin. Di situ mengapa gak memakai a'lamu? Kok na'lamu? Kok gak pakai saya tapi kami? Katanya Allah itu ahad, kok kami? Kami kan banyak toh, Pak. Maka disinilah yang kami maksud syuhudul wahdah fil kasroh. Kau harus bisa melihat yang ahad di tengah-tengah banyak. Wa syuhudul kasroh fil wahdah. Dan kau bisa melihat banyak di tengah-tengah ahad. Tunggal. Tambah bengi tambah saru. Jadi yang disebut ahad itu sudah tidak ada bedanya yang merasa dan yang dirasa. Yang iman dan yang diimani. Gak ada bedanya. Diem Pak wis ana mriku. Gini kising disebut innani anallah. Gini iki. Nek cara bahasane Siti Jenar. Siti Jenar ka ono. Sing ono iku Allah. Hati-hati. Kalau kita mengacu versi Quran, akunya makhluk ini sudah tiada, Pak.
Yang berbicara, yang dawuh itu bukan Siti Jenar, bukan Al-Khalat, bukan makhluk, tapi Allah sendiri. Ngoten lho. Berhubung kita manusia yang lain melihatnya makhluk, maka akan mesti menuduh Siti Jenar atau Khalat ngaku-ngaku menjadi Allah. Lagi ketidakfahaman samiin pendengar, akhirnya jadi fitnah, Pak. Ben gak dadi fitnah, tak gablakno. Sing ngucap iku iki lho dulu. Oke. Cetok ya. Wujude iki dinyatakno lewat nurullah, nurnya. Mana nurnya Allah? Dunia seisinya. Tapi bukan berarti wujudin dunia seisinya wujudnya Allah. Wis ngeten. Aku Allah ben dikenal ambek makhlukku, hambaku. Tak dohirne awakku. Jadi dikenal. Satu, segala walillahil masyriqu wal maghrib. Segala apa? Jagat etan sampai jagat timur sampai jagat barat, makhluk itu yang menggerakkan aku. Oke, ini secara halus saya mengurai ben gak salah faham. Berarti ada yang digerakkan, ada yang menggerakkan. Kita kalau melihat yang digerakkan, mesti nggak akan tahu siapa yang menggerakkan. Tapi kalau kita melihat yang menggerakkan, kita tidak akan pernah tahu bahwasannya sing bergerak itu makhluk, karena makhluknya sudah tidak ada. Satu, dua, biar saya dikenal, tak wujudkan diriku lewat nurku yang disebut nurullah. Nyatane nurku, nyatane wujudku yaiku nurullah. Mana nurullah? Dunia dan seisinya. Tapi bukan berarti nurullah iku wujudku. Gak bingung Anda. Tak ulangi nanti. Aku iki disebut Allah ya. Tak nyatakne wujudku supaya hambaku kenal padaku. Lewat apa? Nurullah. Wujudku tak nyatakno yang disebut nurullah. Setrum. Tahu setrum ya? Listrik nih. Ngomong. Wujudku ini tak nyatakne rek. Lupa cahaya iki. Wis. Tak nisbatno teng mriku ben akal sampean iku gampang nyatok. Ketika lampu itu nyala, bukan berarti cahaya itu wujudku. Ya apa ngene iki, Pak? Jadi wujudku duduk cahaya itu. Berarti dunia saisine itu duduk wujudku. Kepingin roh wujudku jari setrum demaan aku. Sampai wajib demok akhirnya ya napa sampean? Mau hilang. Putus hubungan ambil urusan dunia. Ini kising kalau maksud gendeng, Pak. Catat. Tapi nyaman, Pak. Oh enak. Wong kesetrum yuk. Tapi gak suwe-suwe lu ya. Anak kesetrum sak jam. Budal, Pak. Gitu ya. Diluk mawon lah. Utawa gini. Sampean calling-callingan sama teman. Tolong kabel kita jempol. Aku kepingin koyo opo sih. Bener tak? Iki ono setrume. Wujudnya setrum ya opo sih? Engko nek mbuh berapa detik sekakele kengen mateni. Ngoten lho. Kadang-kadang kita kesetrum dengan sendirinya terus lepas sendiri Pak nggih. Kadang nggak ngoten nggih. Piye rasane sampean? Penak. Makanya jenengan
nek pingin sing diloro setruk-setruk iki lho ya. Keple setrumen. Tapi yo jangan nemen-nemen. Cari orang yang biasanya bisa untuk terapi lewat listrik. Ojo langsung jempok listrik, bahaya niki. Sampai gak ukurane. Ditemok, mesti kerenyang-kerenyang Pak. Lah itu untuk membenahi jaringan-jaringan. Peredaran darah kita yang tidak lancar tadi atau terputus. Terapinya lewat itu lebih baik daripada ninggalkan makan makanan sih gak oleh. Wong sate enak kok gak oleh. Bon. Jadi lah terus menungso pada umumnya kalau sudah mendapatkan terang benderang niki mesti nuduh padange sebab dari cahaya yang ada di lampu. Lah ngoten to. Jarang ingat setrum jarang. Baru nek PLN mateni jeret peteng. Oh ya listrike mati. Baru sadar. Qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah hatta idza ja'athumus sa'atu baghtatan. Sungguh sengsaralah bagi orang-orang saat di dunia tidak mau bertemu Allah alias mendustakan. Tapi sampai kapan? Dia akan sadar jikalau kematian, detik-detik kematian datang. Kasep. Ruhaniyah ngene wis kasep. Sadar kalau matahari sudah terbit dari barat, pintu tobat sudah tertutup. Percuma. Jari Gusti Allah. Roh iki ingin kembali, Pak. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia untuk bertobat. Dijawab Allah dengan bahasa ringkas cekak, kasep. Tahu kasep nggih? Sudah terlambat. Sudah banyak rasul-rasul yang ku perintahkan untuk menyampaikan hal ini, tapi kamu saja yang tidak mau percaya. Itu baru detik kematian datang aja, baru sadar. Sudah, nggak ada waktu Pak. Ya udah, nasib ditanggung masing. Iku mah tanggung penumpang. Allah sama. Jenengan ini kalau sudah melepaskan keakuan diri, makhluk semuanya nggak ada. Baru sadar, oh iya, ikilah nyatanya aku Allah. Jadi nggak salah Pak, dengan catatan itu sudah diahad. Ngerti ya? Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badhe tanglet Pak Yai Gus Mukhlason ingkang dipun genturake utawi zikir siru asror niku sing paling utami niku pripun nggih sebagai kula pemula supayane ati kulolan panjenengan sedaya niki saged nggih takarub dhateng Allah Subhanahu wa taala. Ngoten ingkang kula sampaiake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita di dalam Islam untuk menyempurnakan Islam kita lewat Al-Quran, Rasulullah mengajarkan kita tentang tauhid ada 4 tahap. Syariah, dikire la ilaha illallah. Thariqah, dikire la ilaha illallah. Hakikat, dikire la ilaha illa anta. Ma'rifat, dikiri la ilaha illa ana. Khusus kita itu ngebabno sesuai pertanyaan la ilaha illa anta.
anta. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali engkau. Berarti dekat sudah Allah. Dekat. Nah di sini melahirkan dzikir yang disebut sirul asrar. Dzikir yang hati jenengan sudah tidak menyebut nama Allah. Sudah tidak. Bila sautin wa kalamin walafdin wala ismin. Tapi bisyu'aul basyirah, rasa. Pertama rasa. Rasa itu bahasa Quran adalah iman. Ingat, proses kita untuk wa inna ilaihi rajiun itu gini, Pak. Kita manusia ada jasad. Sak jroning jasad iku eneng roh. Sak jroning roh iku ana rasa. Sak jroning rasa iku ana cahaya. Ayo sapa sing ilmu sejati tahu? Pernah. Cahaya, sak jroning cahaya iku ana urip. Iki versi kejawen. Sangkan paraning dumadi. Versi Quran wa inna ilahi rajiun. Saklebete jasad iku ana ruh. Ruh. Saklebete ruh iku ada imanul haq yang disebut ihsan. Saklebete ihsan itu ada nur makrifat. Saklebete nur makrifat itu ada Allah. Niki proses kembalinya kita pada Allah bertemu. Lewat rasa. Rasa itu enggak bisa bohong, Pak. Sampai ngombe kopi ya rasa kopi. Ngombe teh rasa teh. Gak bisa bohong. Hati sampean sebetulnya gak iso dibohongi kalau ini Allah. Sebetulnya loh nih. Tapi Allah wa zuyyina linnasi hubbus syahawah, lewat nafsu diizini oleh Allah untuk menguji ruhaniyah kita, masih tetap setia pada Allah ketika kita di alam kandungan sampai akil balik. Sampai akil balik, apakah kita tetap setia pada Allah? Ruhaniyah ini? Pertanyaannya di situ. Kalau kita memang meninggal belum akil balik, aman, Pak. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Dijamin surganya. Lah kita sudah meninggalkan akil balik berang tahun. Macam-macam nggih. Eneng sing 40, 50, swidak, ana sing 70. Masa-masa puluhan tahun, Pak. Kita gunakan, kita khianat pada Allah ruhaniyah dengan bentuk beriman pada selainnya. Nek jasad wis bener, ruhaniyah sing belum. Kalau rasa ini sudah jenengan pahami, munculnya la ilaha illa anta tauhide, dzikir rasa harus dibuktikan. Rasa Allah apa selain Allah? Diuji Pak kita. Sapa sing nyolong manggaku? Si A ngambil mangga, intip dari korden lawang, loh si A. Iman kita mesti si A karena melihat makhluknya. Melihat makhluknya. Coba kalau hati kita melihat Allahnya, bisakah si A itu memanjat sendiri?
tanpa digerakkan Allah di situ? Nggak bisa toh Pak? Nggak bisa. Oleh karena nafsu itu menguji terhadap kita lewat si A, maka jatuhnya iman kita pada si A, tidak pada Allah. Ini kita selama ini Pak. Apapun terjadi. Tapi resikonya hati kita mesti muncul nafsu namanya amaroh. Muring-muring. Karena nggak cocok. Ini akibatnya. Akhirnya bersedih terus. Hati sampai panas terus isinya. Padahal mangga itu sing membuahkan siapa toh Pak? Allah sing mateng no. Kita itu biasa ngaku. Mengapa kita ngaku-ngaku? Ya bisikan nafsu tadi loh Pak. Yang kita tidak tahu. Mengapa kita tidak tahu? Karena ilmunya tidak disampaikan, titik wis. Akhirnya kita ya seperti itu sepanjang masa. Wal asri innal insana lafi khusrin. Aku bersumpah kata Allah demi masa banyak di antara manusia itu jatuh dalam kerugian besar. Itu tadi. Pun kembali kepada zikir sirul asr. Kalau rasa iman ini kita praktekkan di dalam segala aktivitas apapun, maka soyo suwe lama kelamaan. Syirik yang ada di dalam hati kita yang berpuluh tahun kita lakukan dilogrokno Allah. Dan inilah sebagai penghalang hijab mata hati kita pada Allah. Nek ini logrok, maka tahu logrok ya? Merotol, hilang, maka nyatanya Allah dalam diri panjenengan. Karena tutupe wis diilangi. Padha karo ngene, moto saya tutupi serban. Tak tutupi serban mesti gelap. Tatkala tak lepas serbane terang. Sama dengan itu. Itulah fungsinya su'aul basyiroh, rasa itu. Mungkin dibuka di dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Dua syarat jenengan kali kula bisa ketemu Allah. Surat Al-Kahfi ayat 110 atau ayat yang terakhir. Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang ingin bertemu Tuhannya, Allah, wong Islam. Dua syarat yang harus kita lakukan. Pertama, falyamal amalan shalihan. Lakukan terus zikir. Lakukan terus zikir dalam hati kita. Yang dimaksud zikir adalah sirul asrar. Merasakan keakuannya Allah dalam diri sampean yang berperan atas segala hal apapun. Menetapkan keakuan Allah dalam diri makhluk lain yang berperan apapun. Kalau itu terus kita lakukan dengan masa yang sudah ditentukan Allah, Allah berjanji akan menemui diri jenengan. Perjanjian ini dibuka dalam surat Al-Ankabut ayat 5. Al-Ankabut. Sampai jangan berkecil hati. Aku bukan turunan kiai, aku bukan turunan wali, aku bukan ada duriyah Rasul. Bisakah bertemu Allah? Walaupun jenengan iki keturunan begenggek. Tahu begenggek? 21 itu Pak. Wanita nakal bisa. Sebab di dalam Al-Quran itu tidak membahas tentang nasab dan keturunan. Enggak ada. Allah menghendaki hambanya itu hanya memakai mayyasha. Hamba yang dikehendaki. Siapa?
hamba yang dikehendaki. Itulah hamba yang mengikuti ajaran Rasulullah dengan sempurna, dijawab di dalam surat Ali Imran ayat 31. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Jikalau kau betul-betul ingin cintamu diterima Allah dan dijadikan sebagai kekasih, jikalau hijabmu di dalam hati disingkirkan oleh Allah, fattabi'uni, ikutono Muhammad. Kalau Kanjeng Nabi yang dawuh ikuti aku, ikuti yang bagaimana? Ojo syariat itu, minimal hakikatnya. Bagaimana caranya hati terlepas dari syirik khafi? Itulah yang dimaksud berzikir. Fal ya'mal amalan sholihan, lakukanlah perbuatan yang bagus. Ternyata perbuatan akhwal, kelakuan hati, ruhaniyah bukan jasmaniah. Nek jasmaniah sudah ditata kita dalam hukum syariat, meninggalkan larangan, menjalankan perintah. Ruhaniyah yang dibahas ini. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahad. Ketika kau beraktivitas apapun, lepaskanlah keakuanmu. Makhluk yang bisa melakukan. Kalau itu sudah jenengan lepaskan, maka muncul keakuan Allah yang ada di dalam dan di luar diri jenengan. Inilah Pak yang ku maksud, nek jenengan wis fokus ning kono, dipindah Allah nang ainul basyirah, dari rasa ke melihat atau ketemu. Ainul basyirah melihat atau ketemu Allah, maka detik-detik gendeng sampean. Hati sing gendeng jadab hati sampean. Bukan jasmani, rohani. Saking napa nih? Saking beteri cahaya makrifat. Cahaya makrifat itu hanya diberikan terhadap mayyasya, nurun ala nurin, yahdillahu linurihi mayyasya. Surat An-Nur 35. Hamba yang dikehendaki. Berarti enggak melihat nasab. Nggih. Siapa yang hatinya ingin ketemu Allah, itulah mereka yang dikehendaki Allah. Gak harus jenengan pinter maca Quran, boten. Gak harus jenengan pinter maca kitab, ndak. Orang yang hatinya itu sadar bahwasanya selama ini kita subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Akhirnya jenengan timplok iwak nun Nabi Yunus. Jenengan akhirnya melakukan kholwat, topo, meditasi. Ya iku kan nun. Jadi proses dzikir sirul asr ada 3. Pertama rasa, cara membuktikan cara untuk mengamalkan, hati sampai diam. Hanya merasakan, mengimani apa yang muncul dan timbul dalam diri sampai itu sumbernya dari Allah. Dan Allah di dalam dan di luar jenengan. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Dialah zat yang maha suci hidup yang memperjalankan hambanya di tengah malam. Jenengan ini. Yang kedua, ainul basyirah. Kalau itu sudah dianggap Allah cukup, maka pertemuan akan terjadi. Pertemuan ini ditulis Allah dalam bentuk perjanjian dalam surat Al-Ankabut ayat 5. Wa man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallah la'at. Barang siapa di dalam hatinya, siapapun hambaku, hatinya ada keinginan bertemu aku, maka aku berjanji, Allah berjanji, Allah sendiri dalam waktu yang sudah ditentukan atas pertemuan itu.
sampean ben semangat. Walaupun mbah buyut kita rampok dulu itu ahli maksiat molimo, tidak menjadi penghalang kita untuk bertemu Allah. Terakhir adalah hakul basyirah. Mari habis ainul basyirah ke hakul basyirah, menyatakan. Isine menyatakan, oh tibae aku iki Allah. Bukan aku hamba lho Pak ya. Aku hambanya sudah lepas, fana, enggak ada. Akhirnya hidup itu yang berkata, aku Allah. At-Toha, surat Toha ayat 14. Innani sak temene ingsun, ana ya ingsun iku Allahu Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku. Fa'budni, oleh karenanya sembahlah aku. Wa aqimis shalah, tegakkan salat. Lidzikri, semata-mata untuk ingat aku. Wis, iki dadi aku wis. Allah sudah dilewati. Huwa dilewati, anta dilewati, tinggal anak. Oke. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badi tanglet Pak Yai. Ini masalah zikir. Masalah zikir. Zikir ya. Ini sudah dapat wejangan dari Romo ya, Pak Yai. Kalau sudah di tingkatan hizib, zikir hizib, zikir hizib, cara menetralkan ketemu Pak Yai. Sebenarnya kita masih berjalan mengamalkan. Terus buatan napa niku beriman kepada hizib tadi. Mau dilepaskan tapi sudah dapat wejangan, tidak bisa melawaskan gitu loh. Oke. Masalah hizib sudah mencapai hizib, Melepaskan hizib. Menetralkan. Oh, menetralkan. Ya. Bagaimana cara menetralkan? Sambut. Masih sambut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khalik atau bahasa Islam disebut Allah, Sang Pencipta. Itu sifatnya adalah wujud. Ada. Makhluk kita sifatnya lawannya wujud. Berarti adam. Tidak ada. Aslinya gitu. Adanya kita itu karena diadakan oleh yang ada. Sehingga kita merasa diri kita makhluk itu ada. Siapapun kita selama belum melepaskan sifat adanya kita, maka jangan harap akan tahu dan sampai pada sejatinya yang ada. Justru ketika kita merasa ada itu sebagai hijab, sebagai tutup atas diri kita pada yang ada. Tambah bingung Gus, rokokan dulu, nyantai, kalau wang suli meleke. Khalik sebagai pencipta di dalam agama Islam, kita mengenal namanya Allah. Sifat wajibnya itu wujud atau ada. Sifat wajib menjadi sifat nafsiyahnya beliau. Makhluk kita, sifat wajib kita lawannya wujud, yaitu adam. Artinya tidak wujud. Oleh karena kita merasa wujud sebab diwujudkan yang wujud, maka barang siapa yang hatinya masih merasa dirinya makhluk itu wujud, sampai kapanpun tidak akan pernah nyatanya yang wujud. Akhirnya kita itu
hanya di angan-angan. Saya wujud sebagai makhluk, sebagai bukti adanya yang mewujudkan. Berarti ada sifat wujud dua. Ada yang maha wujud, ada yang diwujudkan makhluk kecil wujud. Nek mang maha kan besar, lawannya besar, kecil. Tapi kan sifat wujud kan masih nempel. Bapak Ibu, kita merasa meyakini diri kita wujud walaupun sebab diwujudkan yang wujud. Itulah sebagai hijab kita pada yang wujud yang sebenarnya. Kita akan ingin tahu nyatanya wujud, maka selain yang wujud harus tiada. Iki Korean, Pak. Katakan iki Allah. Umpama. Saya tutupi. Sepanjang tutup itu masih melintas dalam diri kita, sepanjang itu wujudnya Korean tidak akan pernah nyata dalam diri kita. Sama tak kabari, Pak, Ibu, ning jero Korean, di dalam kubluk itu ada Korean. Sampai katakanlah belum pernah melihat tuh Pak ya, katakan gitu. Sampai itu terbagi menjadi dua. Ada yang percaya, ada yang tidak. Sing percaya itu biasanya orang yang menganggap bahwasanya saya tidak pernah bohong. Wis mesti percaya. Sampai didhawuhi ning Al-Qur'an. Didhawuhi Kanjeng Nabi, sekarang tabi'in as-solihin didhawuhi. Iki loh Allah. Ada yang percaya dan juga ada yang tidak. Wa minhum man hadallah wa minhum man haqqat minadh dhalalah. Manusia akan terpecah menjadi golongan dua. Sedikit golongan yang percaya, lebih banyak golongan yang tidak percaya. Oh, itu Siti Jenare. Syirik itu. Kadang-kadang bahasanya kejeron. Durung wayahe. Ya wis terserah. Yang jelas khusus bagi panjenengan yang sudah percaya tapi belum terbuka niki iman sampean, kepercayaan sampai niku dereng benar mutlak. Belum. Artinya masih bisa diobah-obah. Besok kata Rasul, umatku itu bau banyak akhir zaman. Tapi bobotnya seperti buih di lautan. Oke, umat Islam tapi imannya gak berbobot. Diterak mensewu. Gak apa-apa ya. Politik-politikan goyang ke sana. Kena 50 terus ono sing 100 goyang 100. Jadi goyang-goyang. Mboten duweni ati iman yang benar. Dereng sakit. Di antara ya dan tidak sampai masih 50-50 Pak. Masih ragu. Mestinya iman sampean iku wa amilus sholihah. Amanu wa amilu as-sholihah. Mestinya sampean buktekno. Ini loh pengakuan kita, Pak. Kupluk ini adalah hijab. Pengakuan kita yang ngaji. Pengakuan kita, pengakuan ingsun, aku makhluk yang ngaji, yang beraktivitas. Ya ini. Akhirnya rohaniah saya tidak nyata Allahnya.
Inilah nafsu sebetulnya ini. Ini sebetulnya nafsu. Apa sih nafsu itu? Hurufnya kan ada 3 Pak. Nun, fa, sin. Artinya diri. Diri kan aku. Di dalam hati saya, aku mukhlason sing ngaji. Iki hijab iki. Hijab. Sampai kapanpun hatiku akan buta terhadap Allah. Aku mukhlason sing sugih, sing duweni pangkat, rumangsa keakuane diriku makhluk. Iki nafsu. Bukan nafsu iku sing kaya biyen lho. Oh nang lokalisasi ku nafsu. Persolat gak nafsu, bukan iku. Siapapun kita dan apapun kehendak dalam diri kita, manakala esek diakoni makhluke, maka itulah nafsu. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la amaratum bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Apa ana pengapura? Nek jenengan purun ngilangi keakuan diri di sepuro, itulah nafsu yang dirahmati nantinya begitu. Terus kula kok bimbang, khawatir kula syirik lah ngoten nggih. Pelepasan nyun sewu Pak. Memang kata Allah, saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Orang yang belajar sepeda pancal awalnya nggak iso Pak, jatuh loro. Dan sampean takut dengan sakitnya jatuh, wis jarno sepeda itu gak usah dibelajari. Bisa sampai tua sampean sepedaan. Cara untuk mendandani iman yang benar wajib sampean jatuh. Wis gak apa-apa, iku mang sampean iku sik ragu-ragu. Memang proses. Aku ketim melepas keakuanku, muncul keakuan Allah gak sirik kayak gitu. Lah ngeten dah? Saged ngoten. Makanya ketika kita membaca wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu, pasrah nang Allah. Salah monggo Allah karepe Allah. Aku yakin itulah proses kita. Sebelum kita mendapatkan sesuatu yang baik, mesti kita mengalami beberapa sesuatu yang tidak baik. Rapopo. Mengkilak sampai dituntun Allah piyambak. Carane sampai ben gak ragu, nggih sewu langsung naik koplok ilang ono. Nafsu ngomong, bos iki lho undi-undi. Percaya sampean? Tak bisa. Iman kalau sudah jatuhnya di hakul basyirah, hakul iman, gak bisa digoyah. Sehingga ketika jenengan berlaku nopo mawon la yarawna li anfusihim syai'an. Anda tidak akan pernah meyakini kalau jenengan yang melakukan. Tidak. Tapi bal yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Iman yang ada dalam diri jenengan keakuannya Allah. Delok wedhus mangan rumput, jenengan gak delok wedhus. Jenengan akan bertemu sing nguasai wedhus. Akunya Allah. Tapi ojo diwastani Gusti Allah mangan. Oh gak. Ben salah paham. Yang menguasai disitulah, itulah Allah yang sampai temui. Akhirnya sampai gak berani untuk muring-muring, gak gampang sampai niku ono lamuk nyokot, gak gampang. Sampai pasti akan duweni kasih sayang sesama makhluk. Gak gampang jenengan ngerasani, gak gampang jenengan maidu, gak gampang nyalahno wong sing gak podo pilihane. Ndak,
Gak gampang nyalahno wong sing beda persepsine. Gak gampang nyalahno wong sing beda madhabi. Inilah yang dimaksud, yang disebut ummatan wahidah, rukun. Indonesia kalau hati-hatinya para penduduknya tidak di situ, gak iso rukun. Mboten saged. Wong arepe kontes sae dikon debat. Ya apa debat mesti saling menjatuh. Cara bahasane wong Islam ghibah gak boleh. Ghibah gak oleh. Apa mana menjatuhkan di depan masyarakat? Gak boleh. Makanya saya gak setuju program debat. Nek program apa visi dan misimu cocok bos itu. Cocok. Nek debat jadi buka-buka eleke wong li. Wong mbahmu iki kok bideg ae gak ngerti aku. KPU nyun sewu gawe acara debat. Debat itu mesti gak kepingin kalah, pingin jatuhkan. Iku sifatnya debat. Nek dialog saling mengisi, cocok. Nek debat Pak, wis KPU kon merubah. Sing ngritik ya MUI sing ngerti agama. Isine debat iku mesti buka wadine wong. Ngerti wadi nggih? Kesalahan kelemahan orang. Dan itu gak baik menurut pandangan Islam. Yes, terserah. Sik dilaksanakan apa gak mbek KPU. Nah, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kembali kepada pelepasan penetralan hijab. Ngeten. Sampai buka langsung. Jadi nanti yang ada adalah akad. Apapun yang terjadi baik dohir maupun batin, ikulah wujudnya Allah. Wes gak ada wujud selain wujudnya Allah. Jadi perkara yang tadinya itu merasa wujud sebab diwujudkan, itu sudah fana. Nek cara bahasa thariqah, iki namanya zikir nafi isbat. Menafikan dan mengisbatkan, menghilangkan dan menyatakan kebenaran. Kalau bahasa tauhid, hakikat proses takhali ke tajali. Takhali adalah proses penghilangan keakuan kita sebagai makhluk, lalu penetapan keakuan Allah yang segala-galanya. Tentunya itu proses awalnya, itu kuncinya ada di sirul asrar. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sallimna wal muslimin min afatid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma ja'alna auladana wa dzurriyyatina wa ahli baitina min ahli ilmi, min ahli syuhudika ya Allah, wa min ahli ta'atika, wa min ahli ma'rifatika. Nawwir qulubana binuri ma'rifatika ya Allah. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana bifutuhil arifin, yassir lana ya Allah fi kulli umurina fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.